يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dalam adab mufrad dengan sanad hasan, ini teman-teman harus tahu ya, tolok ukur kekayaan itu bukan banyaknya materi, tapi ketentraman jiwa. Apa kata Nabi SAW? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang bangun pagi hari badannya masih sehat, muafiyan fi jasadihi, aminan fi sirbihi, dia aman di tempat tinggalnya atau di jiwanya, muafiyan fi jasadihi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumihi, dia punya makanan cukup untuk hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka dia seperti telah mendapatkan dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Itu yang paling mahal. Ada orang kaya raya teman-teman, saya pernah makan begitu, makanannya penuh, mejanya macam-macam, dia cuma makan sedikit kecil. Kenapa? Diuji sama Allah dengan penyakit. Ada ayam, ada kambing, ada macam, tidak bisa makan. Dia cuma makan itu saja. Allah uji. Ada orang Masya Allah tiap hari angkat sampah, tangannya kotor, makan, tidak pernah sakit. Kuasa Allah SWT. Ketenangan jiwa itu dalam hati, bukan dari materi. Kalau Allah kasih, alhamdulillah. Ingat, harta pun kalau dikasih jabatan, cobaan. Kita terima enggak itu untuk kita jadi tunggangi untuk akhirat? Bukan malah bersombong-sombong, bersaing, memperebutkan sesuatu yang akhirnya saling mencaci maki, menjatuhkan. Ini hati-hati teman-teman. Jangan siapkan musuh pada hari kiamat, bahaya. Bahaya sekali. Kita kalau punya masalah dengan satu orang saja, tetangga kita atau orang yang kita punya masalah dengan dia, sudah cukup dihabisin pahala kita hari kiamat. Ada orang buat masalah setiap hari dengan banyak orang. Tiap hari nonton TV yang dicari gosipnya. Dia tidak kenal siapa artis itu, siapa pejabat itu, main diputar, main dia terikut dengan alur emosinya. Dia ceritain teman-temannya di kantor. Bagaimana caranya minta maaf nih? Susah. Kalau orang teman kantor kita kerja sama-sama, kita caci maki dia, minta maaf saja belum tentu dia maafkan. Itu pun sulit. Bagaimana kalau orang kita tidak kenal ini? Ada orang tiap hari ngumpulin musuh untuk hari kiamat. Untuk apa ini? Sibuk dengan alamnya orang. Tidak usah teman-teman, syukuri yang ada. Kita kalau syukur Allah tambah. Ada gitu konsepnya kan, la in syakartum la azidannakum, itu konsepnya. Kalau kalian syukur saya akan tambah. Ini enggak, tetangganya beli AC dia yang kedinginan. Tetangganya beli mobil baru, sedikit saja tabrak pagarnya, syukurin tuh. Apa hubungannya? Kenapa hasud dengan orang? Biarkan. Kita teman-teman dilarang hasad. Hasad itu iri dan dengki sama orang. Iri dan dengki yang diharamkan kalau kita berharap nikmat itu hilang dari dia ya. Misalnya ada orang dikasih kelebihan fisik, kelebihan jabatan, kelebihan harta, lalu kita jengkel dalam hati, kita berharap hilang dari dia. Itu hasad. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan hasad, karena dia akan menghilangkan pahala kalian, membakar pahala seperti api membakar kayu bakar. Habis pahala kita, dikasih ke dia semua. Tapi kita boleh gibtah. Apa itu gibtah? Mirip dengan ini, tapi bedanya, kalau ada orang diberikan kelebihan, kita mengatakan, ya Allah, karuniakan aku seperti dia. Tanpa kita berharap hilang dari dia, itu boleh. Tidak ada masalah. Ada orang pintar, ya Allah mudah-mudahan saya juga pintar seperti dia. Boleh. Ada orang kaya, ya Allah berikan juga saya kekayaan supaya saya bisa buat seperti dia. Iya. Tapi ingat, yang dijadikan contoh orang baik. Karena Nabi SAW mengatakan manusia 4. Yang pertama, yang paling tinggi derajatnya Allah kasih ilmu dan harta. Sudah pintar, kaya. Lalu kemudian dia habiskan keduanya di jalan Allah. Sibuk ngajar, sibuk sedekah. Karena ilmunya mengajar dia. Ini orang paling baik. Ini paling mulia. Makanya teman-teman jadikan dalam doa. Di antara doanya adalah Allah marzuqni ilman wa mala waj'alni mimman yuhliku ma'ala halakati fil haqq. Ya Allah karuniakan aku harta dan juga ilmu. Dan berikan aku kemudahan untuk menghabiskan semua di jalan Allah. Itulah. Jadi sibuk dengan itu. Infakkan sedekah, bangun masjid, rumah anak yatim. Sibuk terus dengan sedekah. Bantu berdakwah, bantu segala macam. Ini positif. Dan dia juga mengamalkan ilmunya. Ada orang kedua, Allah karuniahi ilmu tanpa harta. Dia faham teorinya tapi dia nggak punya harta. Dia lihat temannya bangun masjid, 5, 6, rumah anak yatim, biayai ini, biayai itu. Dia nggak ada, tapi dia ingin juga seperti itu. Maka kata Nabi SAW lalu dia berkata, ya Allah, andai saja engkau karuniakan aku seperti orang itu,
Seperti orang yang pertama ini, juga sama punya harta sama dia, saya akan buat yang sama. Betul-betul dia tidak ada hartanya, tapi dia mau seperti itu kalau dapat harta. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Mereka sama-sama pahalanya. Ini sudah bangun 10 masjid, kita nggak ada masjid, nggak ada uang. Tapi kita niatkan, betul-betul tulus, karena tidak punya, tapi kalau punya saya akan buat sama. Allah kasih pahalanya sama. Orang yang ketiga, Allah karuniai harta tanpa ilmu. Dia nggak perlu tahu dari mana sumbernya, haram pun tidak ada masalah bagi dia. Lalu dia habiskan di jalan kesalahan, buat diskotik lah, tempat-tempat maksiat segala macam, menjerumuskan orang pada kesalahan. Maka dia berdosa dengan itu. Tapi datang golongan keempat ini orang yang luar biasa bodohnya ini. Jangan jadi orang ini. Nabi SAW mengatakan tidak dikasih ilmu, nggak dikasih harta, udah miskin bodoh, tidak mau belajar agama, juga tidak mau bekerja, malas. Lalu uniknya, dia bukan lihat kelompok satu sama kelompok dua tadi, dia lihat kelompok ketiga. Yang tadi bangun diskotik segala macam. Dia bilang kalau saya punya harta seperti ini, saya mau buat sama. Dia bangun 10 diskotik, saya juga buat 10 diskotik. Maka kata Nabi SAW apa? Fahuma fi wazri sawa. Orang ini sama dosanya. Jangan jadi orang keempat ini. Bodoh sekali. Peringatan Nabi SAW yang lain teman-teman. Ini peringatan wasiat Nabi SAW yang didapatkan dari Jibril langsung alaihissalam. Dalam hadis Hasan riwayat Al-Hakim, kata beliau, atani Jibril faqal. Jibril telah datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu, pasti kau mati juga. Mau kemana? Mau lari kemana? Ini kalimat penting teman-teman. Ingat, bagi yang bangga dengan ketampanannya dan kecantikannya, ada orang jutaan sebelum kita lebih tampan dan cantik. Bagi yang bangga dengan putih kulitnya, dengan mulusnya kulitnya, ada orang lebih cantik dan putih lebih dari sebelum kita. Ada yang bangga dengan kayanya, ada orang sebelum kita yang lebih kaya. Jabatannya, ada orang sebelum kita. Mana mereka semua? Meninggal dunia teman-teman. Meninggal dunia, mati. Mau lari kemana? Dan kalau kita meninggal teman-teman, yang dikenang hanya sisa peninggalan. Oh ini sepatunya dia. Oh ini rumahnya. Oh dulu dia pernah datang ke sini. Sehari, 2 hari, sebulan, sudah mulai orang lupa. Setahun, syukur-syukur kalau anaknya datangi kuburannya. Sudah dilupain. Yang tinggal bersama kita seperti sabda Nabi SAW. Kalau anak Adam meninggal, ikut ke kuburan 3. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Dan akan pulang 2. Hartanya dan keluarganya akan pulang. Mobil kita biar mewah, parkir di pagar kuburan. Nggak akan masuk di liang lahat. Itu saja. Setelah itu dibawa pulang bagi ahli waris. Keluarga kita, ini bapak-bapak sini yang yakin cinta sama istrinya, atau ibu-ibu yang cinta sama suaminya, atau orang tua sama anaknya. Kira-kira kalau meninggal mereka, mau tinggal nggak sehari nginap di kuburan? Hah? Kenapa nggak ada yang nyaut? Kalau ada, masya Allah, perlu dipasang kamera di kuburannya itu. Dia mau nginap sehari tidur di situ. Paling lama sejam, 2 jam pulang. Tidak mau tinggal. Nabi sudah bilang akan pulang 2. Pasti hartanya pulang, keluarganya pulang. Sedih ya, tapi nggak bakal tinggal di situ. Dan tinggal bersama dia ini amal yang biasa antum tidak mau sholat, malas. Quran cuma jadi hiasan di tembok-tembok masjid, di rumah. Beli Quran iya, tapi dipajang, tidak dibuka-buka plastiknya. Tidak dibaca-baca. Kenapa taruh di ranjangnya? Ini antara saya sama suami, supaya syaitan tidak masuk rumah. Syaitan nggak masuk di rumah kalau dibaca. Kalau dibaca, kalau kita cuma taruh Quran, banyak syaitan di sekitarnya. Maka teman-teman kalau nggak bisa tidur malam, ada resep sederhana. Buka Quran. Ngantuk nggak? Baca Quran ngantuk. Karena syaitannya banyak di situ. Kalau sudah dibaca ayatnya, baru kemudian. Jangan lalai teman-teman. Jangan sampai kita meninggal, anak kita, cucu kita cuma mengatakan, oh itu Qurannya nenek itu. Oh itu Qurannya kakek.